kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Samiratul Mufidah dari kelas 6A TLM. Nama saya Vina Alieva dari kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Afif Priansyah dari kelas 6A. Saya Elsa Yuni Pradita dari kelas 6A. Untuk memenuhi ujian tengah semester kali ini, maka kelompok kami berinisiatif untuk membuat suatu produk yang bernama es kridu. Es kridu ini adalah suatu produk makanan berupa es krim yang berbahan dasar dari buah mengkudu. Yang kita ketahui, mengkudu ini memiliki banyak sekali khasiat atau manfaat yang baik untuk tubuh. Salah satunya yaitu memiliki kandungan zat-zat bioaktif yang terdiri dari antioksidan, yang merupakan zat yang paling utama dalam buah mengkudu ini. Fungsi dari antioksidan sendiri yaitu dapat menangkal radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh, sehingga dapat mencegah terjadinya kanker. Selain dari itu, buah mengkudu ini memiliki khasiat yang dapat meningkatkan kualitas kulit, mengurangi stres, melindungi kesehatan jantung, serta dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Di balik khasiatnya yang begitu banyak, tentu buah mengkudu ini dikenal dengan rasanya yang pahit, sehingga masih sangat asing sekali di telinga masyarakat jika buah mengkudu ini dijadikan suatu produk makanan. Oleh sebab itu, maka kelompok kami berinisiatif untuk membuat suatu produk makanan yang memang dapat diterima di semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan terciptalah es krim ini. Untuk menarik minat konsumen, maka kami akan memberikan beberapa varian warna dari bahan alami berupa daun suji, wortel, umbi ungu, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kesempatan kali ini, karena bahan dasar yang diperoleh sangat sulit, sehingga pada produksi es krim kali ini kami tidak memberikan bahan pewarna alami tersebut. Tetapi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendapatkan topping berupa buah naga dan strawberry. Praktekkan bagaimana cara menyiapkan alat dan bahan untuk membuat es kridu. Sebelumnya dicuci dan dikupas dulu kulit dari mengkudunya. Setelah dikupas dan dicuci, buah mengkudunya kita potong menjadi sebuah potongan dadu. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan ke dalam blender tentunya. Lalu ditambahkan air secukupnya ke dalam blender. Di blender sampai halus ya tentunya. Setelah mengkudunya halus, kita akan saring untuk mendapatkan sari mengkudu.
Selanjutnya kita akan membuat adonannya terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan air sebanyak 1 gelas. Kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kemudian ditambahkan susu kental manis sebanyak 2 saset. Kemudian ditambahkan sari mengkudu sebanyak 5 sendok makan. Kemudian dipanaskan dan diaduk sampai mendidih. Jika sudah mendidih, maka kita kecilkan api dan ditambahkan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Diaduk kembali hingga mendidih. Jika sudah mendidih, maka kita tuangkan ke dalam wadah. Setelah mendingin, maka disimpan di dalam freezer selama kurang lebih 5 jam. Nah, untuk tahap selanjutnya, adonan es krim yang sudah kita simpan dalam freezer kurang lebih 5 jam akan kita haluskan dengan menggunakan mixer, dengan tujuan akan melembutkan si adonan es krim ini dan bahan-bahan yang di dalamnya akan tercampur rata. Caranya yaitu dibuka terlebih dahulu, terus adonan ini akan kita serut dengan menggunakan sendok atau centong besi. Dimasukkan ke dalam alat mixer. Nah, setelah adonan sudah dimasukkan ke dalam alat mixer, kita akan mixer selama kurang lebih 3 menit agar semua adonan tercampur rata. Setelah adonan halus, kita akan tambahkan SP. Nah, setelah adonan tercampur semua, tahap selanjutnya adalah penambahan SP. SP yang digunakan adalah SP merek kupu-kupu. Ditambahkan SP secukupnya saja. Kemudian setelah itu, adonan akan dimixer kurang lebih selama 15 menit sampai adonan tercampur rata dan sampai adonan mengembang. Untuk tahap terakhir, di sini sudah ada adonan yang sudah jadi. Ada buah stroberi dan buah naga yang akan kita gunakan untuk sebagai topping. Dan di sini kita menggunakan 2 bentuk. Di sini ada bentuk stick dan satu lagi dalam bentuk cup. Selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan. Dulu dari isi cetakannya. Selanjutnya kita tambahkan topping. Kemudian kita tambahkan lagi adonan.
Setelah selesai, kita masukkan stick. Kemudian kita lanjutkan ke dalam bentuk cup. Isi setengah dulu, kemudian kita tambahkan topping, kemudian kita tambahkan lagi. Setelah selesai, selanjutnya kita simpan di dalam freezer selama kurang lebih 7 jam. Setelah es krim disimpan di dalam freezer selama kurang lebih 7 jam, akan jadi seperti ini. Ini dalam bentuk stick, dan di sini ada juga yang berbentuk cup. Akan saya keluarkan salah satu bentuk stick. Oke, ini salah satu es krim dalam bentuk stick yang bertopping buah naga, dan di sini juga ada yang di dalam bentuk cup yang bertopping buah stroberi. Nah, setelah kita mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara proses pembuatan es kridu, sekarang saya akan membahas bagaimana cara penyajian es kridu ini dan resiko-resiko apa saja yang kemungkinan dapat terjadi pada saat pemasaran dan solusi kami untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Untuk yang pertama, cara penyajian es kridu ini kami sajikan dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk cup dan dalam bentuk stick. Yang pertama, dalam bentuk cup ini, cupnya akan kami desain atau akan kami kreativitaskan supaya lebih menarik para konsumen. Dan untuk yang bentuk stick ini, stick es krim ini akan kami kemas kembali menggunakan kemasan yang menarik para konsumen. Kemudian yang kedua, resiko-resiko apa saja sih yang kemungkinan dapat terjadi pada saat pemasaran? Yaitu seperti masih asingnya masyarakat terhadap olahan buah mengkudu, apalagi olahan buah mengkudu menjadi sebuah produk es krim. Seperti yang kita ketahui sendiri, es krim ini memiliki rasa yang manis, sedangkan buah mengkudu memiliki rasa yang pahit. Dan pada umumnya, es krim ini memiliki bahan dasar dari vanila ataupun dari coklat. Dan untuk solusi yang kami lakukan untuk mengatasi resiko tersebut, kami menambahkan beberapa inovasi seperti penambahan topping varian buah-buahan seperti buah stroberi dan buah naga. Dengan penambahan buah stroberi dan buah naga ini akan memberikan rasa manis terhadap produk kami dan memberikan kesan menarik pada para konsumen. Kemudian, setelah penambahan beberapa topping, kami juga akan menambahkan beberapa khasiat-khasiat dari buah mengkudu serta bahan-bahan yang kami gunakan pada saat produksi di bagian depan kemasan kami. Setelah itu, resiko-resiko yang paling kami takuti pada saat pemasaran yaitu masih kurang minatnya para konsumen terhadap produk kami, walaupun sudah mengetahui beberapa khasiat-khasiat dari buah mengkudu. Nah, solusi yang kami lakukan untuk resiko tersebut yaitu dengan menggunakan beberapa program diskon, yaitu buy one get one ataupun pemberian tester pada beberapa konsumen. Solusi ini kami lakukan supaya lebih menarik para konsumen untuk membeli produk kami. Kemudian solusi kami untuk mempertahankan produk kami supaya tetap masih banyak diminati oleh para konsumen yaitu dengan menambahkan beberapa varian topping lain seperti buah mangga, buah nangka, buah jambu ataupun buah yang lainnya supaya para konsumen tetap tertarik pada produk kami dan tidak merasa bosan pada produk kami karena sudah ditambahkan beberapa varian topping yang lainnya.